tanduk laut bergelora, mendengar namaku yang namamu, kami selalu bersuka bersuka atas perbuatanmu. selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ada padamu. Salam, kita kembali dalam renungan singkat Kristen, mana dengan tema Tuhan yang setia. Firman Tuhan terambil dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai yang ke-14. Kitab Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai 14, demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan terambil di kitab Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai yang ke-14, demikian. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada seorang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka yang kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abizer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawannya gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Dan di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah kepadanya dan berfirmanlah, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku telah mengutus engkau? Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Kitab Hakim-Hakim ini adalah tidak lain dari suatu generasi bangsa Israel yang terlepas dari Mesir, dan dia mempunyai generasi yang baru pada saat era Yosua. Setelah bangsa Israel ini keluar dari Mesir oleh Musa, maka bangsa Israel ini dipimpin oleh Yosua untuk ke negeri yang dijanjikan. Akan tetapi generasi tahun demi tahun akhirnya muncul generasi yang baru yang tidak mengenal akan Tuhan, tidak mengenal akan apa yang dititahkan pada Tuhan. Olehnya dalam kitab Hakim-Hakim ini juga terhilang kitab Taurat Tuhan, yang dimana situ dituliskan aturan-aturan baku yang ditetapkan oleh Tuhan dan perintah Tuhan untuk melakukan ibadah ataupun perilaku dan sifat yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman-Nya. Maka sebelum Gideon ini muncul dulu hakim-hakim yang lain seperti Deborah, seorang wanita yang kita tahu Deborah ini, kalau kita lihat di pasal yang ke-4, Deborah ini dan Barak, bagaimana Deborah ini memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Raja Kanaan yang dipimpin oleh Sereria, orang yang sangat kejam sekali. Dan seterusnya, akhirnya Deborah memiliki kemenangan dan Sereria itu mati. Nah, pada kisah Gideon ini tidak lain adalah bangsa Israel ini dikuasai oleh orang Midian, yang dikatakan dalam Alkitab itu berlaskar-laskar. Dia seperti belalang, banyak sekali. Itu mungkin diperkirakan itu jutaan orang. Bangsa Midian menduduki tanah Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, dipilihnya Gideon. Maka dikatakan
Alkitab mengatakan bahwa Gideon seorang pemuda dari suku keluarga yang tidak dikenal, dari keluarga Manase, untuk membebaskan rakyat Israel dan membebaskan dari suku bangsa Midian dan menghancurkan Baal mereka. Gideon sendiri tidak yakin akan dirinya dan atas perintah Allah, karena dia masih muda. Akhirnya Tuhan datang, dikatakan di situ tadi, engkaulah pahlawan. Jadi dikatakan pada ayat yang pertama, ayat yang 7 dikatakan, Bapak sekalian, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan dari negeri yang kuberikan kepadamu. Jadi orang-orang Israel yang baru, generasi yang baru nih, nggak mengerti. Dia hanya berseru, kenapa kami tertindas? Akhirnya Tuhan memanggil Gideon, seorang yang muda ini dari suku Manase. Tetapi Gideon pun tidak percaya. Jadi dia minta petunjuk. Akhirnya Tuhan memberikan petunjuk kepada dia bagaimana Tuhan memilih dia. Nah, selanjutnya untuk mempersiapkan perang melawan bangsa Midian yang berlaskar-laskar, boleh dikatakan berjuta-juta pasukannya, maka bangsa Israel akan mendukung Gideon. Tetapi Tuhan berkata, dari 20.000 orang yang dipilih untuk maju peperang, Tuhan bilang itu terlalu banyak. Jadi dikurangkan 10.000. 10.000 pun masih banyak, kata Tuhan. Tetapi pilihlah, katanya, apabila mereka yang minum air seperti binatang meminum di sungai itu dengan minum begitu saja, dengan yang sebagian yang memilih minum dengan mengambil dengan tangannya dan menaruh ke mulutnya. Maka terjadilah hanya 300 orang yang meminum dengan tangan. Maka dipilihlah 300 orang itu, yang lainnya disuruh pulang. Kemudian Gideon bersiap berperang dengan bangsa Midian. Karena Tuhan yang menyertainya. Karena Tuhan itu setia, maka terjadi mukjizat yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Bangsa Midian itu dikalahkan, dihancurkan. Bahkan dikatakan di situ bahwa rajanya, 2 raja pun dibunuhnya oleh Gideon. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, Mazmur mengatakan, siapakah lawan kita? Tuhan akan menuntun kita, karena firman-Nya selalu ya dan amin. Saya mengingat sekali bahwa ada cerita bagaimana seorang hamba Tuhan, John Platt, dia melayani di Afrika, sedangkan dia adalah misionaris dari Amerika. Dia minta Tuhan tanda untuk dia berangkat ke Afrika untuk melayani bangsa-bangsa Afrika untuk dimenangkan bagi hormat kemudian bala Bapa. Sampai di sana apa yang terjadi? Bukan seperti di Amerika makan enak atau tidak enak. Terjadilah wabah yang sangat luar biasa. Wabah yang sangat mengerikan dan banyak orang mati di pinggir jalan dan tidak bisa dikuburkan. Karena wabah itu cepat sekali menularnya. Ya, kita lihat seperti COVID lah. Tetapi karena dia minta perlindungan Tuhan oleh darah Kristus dan percaya Tuhan itu setia, maka dia dari gerejanya melihat bahwa mayat-mayat itu harus dikubur secara terhormat. Akhirnya dia menggali, dia angkat itu mayat-mayat, dia kubur ke tiap-tiap kuburan seperti layaknya orang meninggal yang dikuburkan dengan secara baik, didoakan semua. Kemudian kembalilah dia ke Amerika. Di Amerika nih, saudara tahu, ketat. Kalau soal ada wabah di sana, masuk pasti ada steril atau ada pengecekan atau observasi. Ketika diobservasi, pendeta John Platt ini tidak mengalami sakit ataupun ada wabah di tubuhnya. Akhirnya banyak dokter-dokter sana bertanya, bagaimana mungkin dia bisa datang ke Amerika dengan sehat, gagah? Ternyata dia memberikan kesaksian bahwa dia selalu berdoa, membaca firman, dan dia percaya Tuhan itu setia.
dan dia akan melindungi. Sebab Pemazmur 90 dikatakan, orang yang berlindung kepada Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan akan menjaga di sekeliling kemahnya. Bahkan penyakit sampar pun dihalaukan, walaupun 10.000 rebah di sebelah kanan, 1.000 rebah sebelah kiri, itu tidak menimpanya. Dan akhirnya di Amerika terjadi penginjilan yang luar biasa. Allah itu setia. Bagaimana Gideon, seorang muda yang dipilih Tuhan, seorang hakim, untuk memimpin bangsa Israel, memenangkan pasukan yang 300 orang, menghancurkan berlaskar-laskar pasukan Gideon yang boleh dikatakan di situ seperti belalang jumlahnya, banyaknya. Kalau Tuhan itu setia, kita pun harus setia. Kalau Tuhan itu baik, kita pun harus baik. Kalau Tuhan itu pemberi, kita pun harus memberi. Kepada siapa lagi kita hidup ini? Hanya hidup sementara. Pemazmur mengatakan hidup manusia itu 70 tahun, lebihnya 80 tahun. Kesukaannya hanya penderitaan, dan ada kemudian hilang begitu saja. Pemazmur mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu setia. Setia mengangkat kita menjadi seorang pemenang. Gideon dipilih untuk menjadi seorang pemenang karena kesetiaan Tuhan. Yang kedua dikatakan pada ayat ke-9, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka yang kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Kemudian 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon tabarin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezr. Itu sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Tuhan selalu mengatakan, Tuhan itu setia, Dia menyertai kita. Di saat Gideon mengalami ketakutan karena dia tahu orang Midian ini sangat jahat dan kejam, menindas bangsa Israel, seperti manusia lainnya, Gideon ini sebagai seorang hakim. Sebelum diurapi Tuhan, kita selalu takut. Kita mempunyai rasa bimbang, kita mempunyai rasa cemas apabila terjadi hal-hal yang tidak kindaki. Tetapi Tuhan apa? Katakan, karena Tuhan setia, kita dibelanya. Tuhan setia membela kita untuk kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak sanggup kita lakukan. Memang Tuhan selalu berkata, bagi Allah tiada yang mustahil. Jadi hal-hal yang tidak mungkin Tuhan akan kerjakan kepada kita apabila kita berserah dan kita percaya. Maka hal yang tidak mungkin akan terjadi mungkin. Alkitab mengatakan ada seorang buta yang berteriak-teriak. Pada saat itu Tuhan Yesus dan rombongannya berjalan, maka orang buta ini selalu berseru, Tuhan, anak Daud, Yesus anak Daud, kasihani aku. Tuhan, Yesus kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Kemudian murid-muridnya dikatakan di situ menghalau dia. Janganlah kau berteriak-teriak kepada guru. Tetapi apa yang dikatakan? Karena sering dia berseru, maka Tuhan berkata, panggillah dia. Lalu orang buta itu datang kepada dia. Apa yang hendak aku lakukan kepadamu? Celikanlah mataku. Karena dia Tuhan, dia menciptakan bola mata, dihidup, dicelikan lagi matanya. Dan saat itu mujizat terjadi, kesembuhan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan menyertai kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena dia ya dan amin. Dia adalah menara yang kuat. Dia adalah benteng kekuatan kita yang kokoh. Allah manakah seperti Allah kita? Tidak ada. Maka Gideon berangkat untuk berperang kepada orang Midian itu. Apa yang terjadi? Dibaginya lah 100 di sana, 100 di sini, 100 di tengah. Kemudian pada tengah malam itu dia bersorak dengan luar biasa, dan akhirnya terjadi kemenangan bagi bangsa Israel.
pada saat itu juga orang Midian pun saling membunuh. Kita tahu bagaimana cerita Hizkia. Hizkia adalah seorang pendoa, dia seorang raja dalam kitab 2 Raja-Raja. Hizkia berseru kepada Tuhan bahwa bangsa Moab telah mengepung dia. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menurunkan malaikatnya. 180.000 orang bangsa kafir itu dibantai. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu dibantai oleh malaikat. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Begitupun Gideon, hanya 300 orang dengan posisi 100 kanan, 100 kiri, dan 100 di tengah untuk menghancurkan berlaskar-laskar pasukan Midian. Begitu luar biasa, memukul mundur bangsa Midian sampai bangsa Midian pun kaget. Jangan-jangan bangsa Israel ini mengundang raja-raja lain yang mendukung mereka. Itulah, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Bapak sekalian, kita harus percaya kalau Tuhan menolong kita, dia pasti penolong kita. Kalau Tuhan membela kita, dia pasti membela kita. Karena bagi Allah tiada yang mustahil. Dialah Allah El Shaddai, Allah Yehova Jireh, Yehova Nafa. Dia nama-nama yang indah yang memberi kekuatan kepada kita, bahwa dialah Allah yang memberi kepada kita segala kebutuhan kita, dia akan cukupkan. Bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir untuk melangkah ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika dia setelah melewati laut yang terbelah, dan berjalanlah mereka untuk menuju Gunung Sinai 40 tahun lamanya. Tetapi apa? Tuhan memberi mereka semua makan. Tuhan memberi mereka kebutuhan apa yang diperlukan. Diberikannya mana dari surga makanan. Diberikannya lah burung puyuh yang jatuh untuk mereka makan setiap hari. Bahkan bajunya pun, sepatunya pun, sendalnya pun tidak ada yang lapuk 40 tahun. Namun setelah Yosua, saya katakan, kesininya, maka terjadilah generasi yang lain. Seperti juga pada kitab Perjanjian Lama, pada saat Yusuf dibanggakan oleh Firaun, tetapi ketika 400 tahun ada di Mesir itu, maka ada generasi yang baru yang tidak mengenal bangsa Israel, Firaun yang baru. Maka dia bertindak kejam kepada bangsa Israel, maka diperbudaknya. Tapi puji Tuhan, ada Musa yang dipilih Tuhan untuk disertai Tuhan membebaskan. Kita tidak lepas dari kesetiaan Tuhan selama kita hidup. Selama kita hidup, kalau kita mengerti Tuhan itu setia, maka kita akan memboreh kelepasan, kelegaan. Kalau kita percaya Tuhan itu setia, maka dia akan menolong kita. Kalau kita percaya Tuhan itu setia, maka dia akan mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan meminta-minta roti atau mengemis-emis, dikatakannya. Tetapi Tuhan mengadakan. Jadi kita tidak mungkin, kalau kita dalam Tuhan, tidak mungkin lagi kita berhutang. Bahkan kita akan melunasi hutang, bahkan kita akan memberi hutang. Kita akan diberkati, kita akan diberikannya kekuatan, kita akan diberikannya kasih setia. Karena selamatnya Tuhan selalu baru setiap hari, besar kasih setia Tuhan. Dengan apa kita dapat membalas kasih setia Tuhan? Selain kita dapat mengangkat tangan, memuji, berdoa, menyembah kepada Dia, dan mengucapkan syukur bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua, kasih setia Tuhan adalah menolong kita. Setelah Tuhan membela kita, memilih kita, kasih setia Tuhan juga dikatakan pada ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan telah membuang kami dalam penyerahan kami di dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dan cengkramlah orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Gideon mengalami hal pemikiran yang rasional, bahwa posisi sekarang bangsa Israel sedang terjepit oleh bangsa Midian. Dari mana polanya akan dapat membebaskan bangsa Israel ini terhadap bangsa Midian yang telah menjajahnya sangat luar biasa kejamnya. Tetapi Tuhan berkata, pergilah
dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dan cengkeramlah orang Midian itu. Bukankah aku telah mengutus engkau? Tuhan telah mengutus kita ke dunia ini. Kita dibentuk bukan tiba-tiba. Jauh lama sudah kita sudah dibentuk. Tuhan merancangkan kita. Maka pemazmur berkatakan, dari rahim kita dibentuk oleh jari-jari Tuhan, oleh tangan-tangan Tuhan, dan Dia telah memikirkan kita, bagaimana kita akan nanti, keperluan kita, kebutuhan kita, dan kemudian harapan Dia kepada kita. Tuhan itu setia, karena Dialah pencipta kita, Dialah Allah kita, Dialah Tuhan yang menyertai. Maka dikatakan Gideon pun mengambil tindakan. Kalau Tuhan menyertai, pasti akan membela. Kalau Tuhan menyertai, pasti akan terjadi mukjizat. Kalau Tuhan menyertai, siapakah lawan kita? Allah manakah seperti Allah kita? Pemazmur mengatakan. Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kita harus mengerti dan memahami, mengetahui bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, bahwa ya dan amin atas firman-Nya, Yesus itu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan apa yang terjadi dikatakan dalam kitab Hakim-Hakim ini, bahwa Gideon memenangkan. Bahkan Gideon pun dipilih oleh bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel menjadi seorang yang terhormat. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan pada hari ini, renungan singkat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kalaupun ada sakit, beban pergumulan, beban masalah, mari kita bawa kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih seru berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan juga berkata, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Gideon adalah seorang anak muda yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya menyertai. Jika kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, maka pada siang hari kalau ada sakit kanker, sakit liver, sakit tumor, sakit apapun juga, karena firman berkata di kitab Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus terjadi mukjizat kesembuhan. Demi nama Yesus dan oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami juga untuk berdoa untuk mereka yang punya pergumulan beban masalah, beban kepicikan, beban jodoh masa depan, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan dan hal yang lain. Bapa, marilah Engkau yang akan bukakan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, dan sukacita. Dan kami percaya firman-Mu berkata dalam kitab Amsal 3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam selakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Dan kami percaya kami akan diluruskan jalan kami. Tuhan akan memberkati kami dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan Niaga sampai Rote, setiap provinsi kami kota, biar pertumbuhan gereja di mana-mana, biar juga kami berdoa untuk program gereja, baik ibadah umum remaja, pemuda, sekolah minggu, kebaktian pernikahan fellowship, kebaktian kebangunan running, kebaktian sel keluarga, ibadah rutinitas, ibadah onsite, online, dan ibadah-ibadah semuanya. Biar tempat ibadah ini Tuhan yang menjadi dupa yang harum darat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan tertinggi sampai yang terendah, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW, lurah, kepala desa, panglima TNI, Kapolri Tuhan, ketua MPR, DPR, ketua Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Konstitusi, dan semua Tuhan pejabat tertinggi dan tertinggi negara sampai yang terendah. Berkati, urapi mereka, berikan hikmat, marifat, dan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka cakap dalam mengemban tugas negara. Akhirnya Indonesia penuh dengan damai, sejahtera, dan sejahtera. Salam Indonesia. Dan kami pada akhir kami berdoa juga Tuhan, Tuhan berkata, firman Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia, bahwa setiap lutut saya lidah mengaku wis Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Bagi mula segala puji, hormat, dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mencari syukur. Amin. Tuhan